Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kuat Menanggung Penderitaan. Rasul Paulus dalam salah satu suratnya berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Filipi 1 ayat 29. Saudaraku, surat ini ditulis Paulus di dalam penjara sebagai suatu kesaksian hidupnya yang telah menderita demi dan oleh karena Injil. Ia tidak hanya di penjara, tetapi juga disesah, dianiaya, dan mengalami berbagai tekanan serta ancaman ketika memberitakan kebenaran. Tetapi dalam kesemuanya itu ia tidak gentar dan tidak menyerah. Sebaliknya justru lebih giat berjuang dalam memberitakan Injil. Itulah sebabnya melalui suratnya ini ia menasihati jemaat di Filipi untuk tetap berjuang di dalam Kristus, walaupun mereka harus menderita. Paulus mengatakan bahwa orang percaya itu diberi karunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Ini menarik, saudara. Jarang disadari, bahkan tidak banyak yang mengerti. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa kalau mereka bisa percaya itu karena karunia yang dikerjakan melalui Roh Kudus Allah. Padahal orang percaya tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus saja. Ayat tadi mengatakan demikian, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Karunia itulah yang memberikan kesanggupan dan kekuatan untuk menanggung penderitaan itu. Maka tidak heran kalau Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Jadi sekarang kita mengerti kalau Paulus sampai bisa mengatakan seperti itu karena memang ia telah mengalami semuanya itu. Ia telah mengalami berbagai macam penderitaan. Ini tentu memberikan pelajaran bagi kita di tengah keadaan dunia yang semakin sulit dan berat ini. Barangkali di antara saudara ada yang sudah sungguh-sungguh berusaha hidup benar, hidup sesuai firman, tetapi malahan hidupnya menderita. Sementara orang lain yang hidup sembarangan, suka-suka, hidupnya tanpa masalah. Nah, realitasnya kan seperti itu, saudara. Saya katakan, saudara tidak perlu membandingkan. Saudara juga tidak perlu mengeluh. Sebaliknya, saudara harus sadar bahwa ketika kita mengikut Yesus dengan benar, masalah dan penderitaan itu pasti akan menghampiri kita. Pasti akan terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Yang saudara harus tanamkan dalam pikiran saudara adalah bahwa itu semua juga merupakan karunia. Dan kalau itu karunia, maka saudara pasti diberi kesanggupan dan kekuatan untuk bisa mengatasi dan melaluinya. Harus juga disadari bahwa justru melalui berbagai persoalan kehidupan yang kita alami, sebenarnya Tuhan sedang menolong kita. Ia sedang membela kita serta menunjukkan kebaikannya.
Supaya apa? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu memiliki hidup yang seperti Yesus, menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Itulah kenapa dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini mengatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu artinya tidak semua orang percaya bisa memahami kebaikan Tuhan ini. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan sajalah yang bisa mengerti. Begitu. Jadi, kalau saudara saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan, persoalan, masalah, bahkan penderitaan dalam hidup ini oleh karena kebenaran, saudara akan kuat hanya jika saudara mengasihi Allah dengan segenap hidup saudara. Ketika saudara mengasihi Allah, saudara baru bisa menyadari bahwa menderita untuk Kristus itu juga karunia. Sehingga bukannya saudara mengeluh, saudara berontak, tetapi saudara akan ikhlas. Bahkan berusaha menemukan kebaikan Tuhan di balik masalah dan penderitaan yang saudara sedang alami. Yang mana itulah yang justru menjadikan saudara kuat dan dapat melaluinya. Itulah kebenaran saudara. Sebab itu, mari saudara, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa menderita untuk Kristus itu juga merupakan karunia. Yang artinya kalau saudara mengalaminya, maka saudara pasti diberikan kesanggupan dan kekuatan untuk bisa melaluinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.